agak berbeda dengan pembicara lain atau sebagian besar yang hadir di sini, sebagian dilahirkan di industri keuangan dan perasuransian. Saya dilahirkan di industri yang menjadi nasabahnya perusahaan asuransi. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kalau kita masuk, mungkin langsung ke slide berikutnya. Kalau kita masuk ke COVID-19 tadi sudah banyak dibahas, tapi yang ingin disampaikan sebenarnya begini. COVID-19 sebenarnya tidak menimbulkan risiko baru kalau saya bisa melihat, tapi memperkuat risiko yang sebenarnya dari dulu sudah ada. Ya, jadi semacam stress test lah, kita di stres ke bawah sekali, dan situasi itu industri-industri atau sektor-sektor yang memang kokoh akan tidak punya masalah, tetapi industri yang punya ketergantungan besar pada hal-hal tertentu tentunya akan kemudian bermasalah. Tapi yang ingin digambarkan di sini hanya ilustrasi saja. Barangkali hal ini nanti bisa diterapkan di perusahaan asuransi lain. Jadi ini adalah contoh yang terjadi di perusahaan kami di Asuransi Jasindo. Mudah-mudahan cukup representatif. Kami sekarang di peringkat ketiga dengan 6% market share, dan kita tahu asuransi umum ini satu industri yang tidak ada satu orang pun yang bisa dominan. Jadi kita semua pada posisi yang sama rata, sama rasa lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari industri yang terkena ya, pariwisata, penerbangan, otomotif, dan konstruksi, maka untuk perusahaan seperti kami, jelas beberapa produk akan sangat terpengaruh di pariwisata, tentunya di personal accidents. Kami punya banyak penutupan di penerbangan untuk bukan marine health, tapi mungkin juga untuk yang air-nya, kemudian untuk PO passenger, PO crew, kendaraan sudah jelas, traveling dihambat, otomatis penjualan kendaraan turun, orang tidak butuh kendaraan. Mungkin kalau kita perhatikan garasi kita sekarang lebih sering terisi kendaraan daripada tidak, demikian juga infrastruktur tertahan, BUMN juga banyak yang tertahan, engineering akan terkena. Nah, yang paling menarik adalah asuransi jiwa kredit, karena ini cukup menjadi musibah banyak pihak, baik untuk perbankannya sendiri, tapi terutama bagi asuransi yang kemudian berada di garda belakang dari situasi ini. Ya, Jasindo kebetulan cukup kuat di industri perminyakan bersama-sama dengan Tugu. Tadi ada Pak Adi dari Tugure, sehingga saat ini memang pada saat kalau mau dibilang tumbuh atau berdampak berat tidak, tapi dengan hanya $40 harga per barrel harga minyak, tentunya kegiatan-kegiatan proyek-proyek baru akan banyak ketahan. Nah, memang masih ada produk di kesehatan dan farmasi yang tetap tumbuh, dan kami juga cukup beruntung bisa punya pangsa pasar yang lumayan untuk properti dan di marine cargo di dua segmen ini. Tapi intinya adalah bagaimana strategi bisa disusun. Pertama ya tentunya kita masih menguasai dulu diri sendiri, kenali musuh kita, dan kenali juga medan perangnya. Ini kurang lebih semacam memetakan kembali apa yang terjadi dengan kita sendiri, dengan lawan kita, dan maupun medan perangnya. Nah, kalau dilihat di berikut, kalau bicara layanan, di slide berikut, saya rasa dalam situasi sekarang, semua orang sudah mulai aware dengan income dia yang mungkin semua juga pahami ya, kalau karyawan sekarang disampaikan tahun ini tidak ada kenaikan imbalan, ya mereka santai saja bilang, udah syukur saya nggak disuruh berhenti gitu ya. Jadi, tetapi dampaknya adalah tentunya pelanggan maupun perusahaan sudah mulai memikirkan bisa nggak kami dapat penawaran dengan harga yang lebih kompetitif, bahasanya seperti itu. Bahkan mungkin sudah mulai mikir-mikir, saya hanya akan mengasuransikan aset-aset yang risikonya tinggi, yang kira-kira ya menengah dan rendah nanti saja, dan ini cukup tidak sehat bagi perusahaan asuransi karena kita akan lebih terpapar dari risiko-risiko yang lebih tinggi. Minta pembayarannya ditunda, relaksasi. Beberapa pelanggan kami sudah berani bicara, berani dalam pengertian ya terus terang, Pak boleh nggak 2021 aja bayarnya gitu ya.
Mudah-mudahan 2021 itu masih dalam masa penjaminan ya. Kalau sudah selesai masa penjaminan itu situasinya akan menjadi lebih serius lagi. Di industri yang retail, di pasar retail tentunya prosedur-prosedur yang lebih simpel mulai lebih diharapkan, dan paling akhir tentunya karena sekarang cash flow menjadi bagian yang penting dari seluruh organisasi, pada saat ada klaim maka penyelesaian klaim menjadi suatu tuntutan yang keras agar bisa diselesaikan lebih cepat. Ya. Intinya apa yang customer inginkan, risiko yang diberikan akan lebih tinggi, harga yang diberikan atau premi akan tertekan, kemudian layanan harus lebih tinggi. Pada yang sama ada tekanan cash flow karena antara posisi pembayaran premi dengan posisi pembayaran klaim terjadi dua arah yang saling bertentangan. Ya, premi bayar belakangan, klaim kalau bisa lebih cepat. Intinya kurang lebih seperti itu yang menjadi tekanan yang kemudian kita harus pikirkan strateginya. Kalau dilihat di slide berikut, nah, secara umum apa yang akan terjadi di semua perusahaan tentunya risk appetite-nya harus disesuaikan. Kalau dulu kita berani agresif dan memahami bahwa pasar kita berubah menjadi seperti itu, tentunya akan menjadi lebih defensif, lebih konsolidasi, dan mulai memikirkan portfolio mana yang akan kita keep, portfolio mana yang akan kita lebih banyak transfer risikonya ke pihak lain, bahkan ada yang portfolio yang mungkin sudah lebih baik ditinggalkan atau tidak sentuh lagi. Marketing intelligence menjadi penting kalau dilihat dari segi pemasaran, untuk melihat posisi kita di mana dibandingkan pesaing, karena beberapa perusahaan tentunya kita tetap menginginkan dia tetap berada pada penutupan dengan perusahaan kita pada saat memang ada pesaing yang sama. Otomatis optimalisasi biaya marketing akan lebih harus ditingkatkan. Sebenarnya diuntungkan juga ya dengan keadaan COVID seperti ini, unsur-unsur pertemuan langsung berkurang dan bebannya juga tentunya bisa ditekan lebih banyak. Kerjasama dengan marketplace mulai harus dibangun. Apa yang tadi digambarkan mengenai Ping An kan sebenarnya satu fenomena yang menyatakan tidak ada satu orang pun bangun tidur lalu dia berpikir saya mau beli asuransi gitu. Tetapi semua orang bangun tidur kalau ada HP baru langsung bilang boleh juga tuh model yang baru. Di belakangnya tentu ada asuransi ya untuk melindungi asetnya atau melindungi pengirimannya apa untuk dibeli, untuk melindungi fasilitas kreditnya kalau dia ingin beli dengan sistem cicilan dan sebagainya. Dan semua perusahaan sekarang termasuk kami juga sudah mulai menerapkan employee get customer. Artinya apalagi perusahaan seperti Jasindo yang memiliki jumlah karyawan relatif tidak sedikit, itu adalah potensi pasar juga ya untuk produk-produk yang kita miliki. Kita paham misalnya Garuda sekarang seluruh karyawannya menjadi agen penjualan tiket. Ya, jadi mereka sendiri beli di diri sendiri, lalu semua saudara, kenalan, suami, istri, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, apapun itu, lingkungan kita menjadi pasar baru yang harus mulai lebih diperhatikan. Nah, dari layanan digitalisasi rasanya bukan hal yang bisa dihindari lagi. Semua orang ingin segala sesuatunya bisa ada di genggaman tangannya. Tapi bagi kami yang di korporasi yang lebih penting sekarang lebih aktif untuk komunikasi, termasuk di media seperti ini ya, untuk memberikan pemahaman pola pikir asuransi seperti apa, karena dipahami di Indonesia mungkin juga berlaku di negara lain ya, asuransi itu masih dianggap jual beli dengan pendekatan untung rugi ya. Jadi kalau di asuransi kesehatan kita pahamilah pada saat seorang membayar premi, saya termasuk dulu pelanggan yang seperti itu ya, sama buruknya maksudnya, pada saat klaimnya hanya 30%, lalu kita bilang kita rugi dong tutup asuransi. Jadi ide asuransinya sudah salah dari depan. Diperhitungkan kalau semua orang klaimnya di atas dari preminya, ya nggak ada perusahaan asuransi yang akan bertahan, gitu ya. Tapi kita nggak pernah berpikir seperti itu karena kita berpikirnya kayak untung rugi. Nah itu yang perlu diberikan kepada nasabah. Saya juga pernah ketemu nasabah yang besar di bidang oil and gas yang klaim rasionya sangat rendah, lalu mereka mulai berpikir kayaknya kita perlu sering klaim deh. Nah, bahasa itu juga berbahaya karena pada dasarnya kan asuransi hanya menjaga pada saat terjadi hal-hal yang di luar yang direncanakan atau yang sudah dikondisikan, bukan kemudian
lumayan nih ada keluar biaya sekian dan bisa nggak kita recovery katakanlah premi klaim yang sudah dikeluarkan. Nah, lanjutannya adalah next ya. Otomatis waktu kita melakukan itu kesehatan perusahaan, kalau kita selalu kenal dengan istilah risk based capitalnya perlu dipertahankan, dan OJK sudah mengeluarkan yang baru POJK 28 mengenai tingkat kesehatan di KNB. Kemudian juga penerapan manajemen risiko yang baru berdasarkan POJK 44. Kami sudah mulai hitung-hitung, ya ternyata dengan perhitungan yang baru itu lebih terasa terpaparnya dibandingkan dengan perhitungan yang lama yang elemennya jauh lebih sederhana. Lalu sudah mulai harus ada early warning system mengenai pada saat kita masuk ke risiko yang lebih besar. Artinya itu kembali ke marketing intelligence-nya, efisiensi biaya sudah pasti perlu dilakukan, bukan hanya di biaya tetap, tapi juga biaya untuk mendapatkan pelanggan baru atau katakanlah kalau di situasi sekarang merebut pelanggan baru dari jasa asuransi yang lainnya misalnya. Dan yang terakhir tentunya kita perlu suasana kerja yang adaptif mengikuti protokol COVID. Kami di Jasindo pakai label seperti ini untuk menandakan ini sudah self assessment dan sudah dicek waktu masuk ya. Jadi kalau nggak ada seperti ini langsung ditangkap sama satpam ya di Jasindo. Cash flow tadi sudah disampaikan, customer ingin bayar belakangan, tapi kalau klaim ingin diminta di depan, sehingga manajemen cash flow sekarang bukan lagi jadi manajemen yang bulanan, mungkin harus tingkatkan menjadi mingguan atau bahkan harian untuk melihat trennya mengarah kemana. Kami melakukan penggabungan mungkin lebih terlambat dibandingkan pesaing, ya, karena sekarang juga pelanggan tidak akan datang ke kantor juga. Jadi buat apa punya banyak cabang di satu kota, kita sudah lakukan di Bandung, di Surabaya, dan terakhir di Jakarta. Dan instrumen investasi meskipun bukan bagian terbesar dari cost-nya asuransi, itu tetap juga harus diarahkan menjadi instrumen-instrumen yang lebih konservatif. Kalau di manajemen risiko sendiri, karena kami sekarang tergabung di dalam holding asuransi dan penjaminan asuransi milik negara, ya kami tentunya terintegrasi dengan induk perusahaan, di mana kita didorong untuk punya peran aktuari yang lebih kuat. Dulu sudah ada, tapi yang menarik adalah mungkin aktuari yang sekarang lebih didengar dibandingkan dulu, juga akan terjadi di perusahaan asuransi yang lain. Kemudian juga prosedurnya ditinjau kembali, bukan hanya didigitalkan, tetapi kalau dulu misalnya harus melalui 12 proses, dimungkinkan nggak kalau prosesnya tinggal 7 saja misalnya. Dengan demikian respons time-nya akan jauh lebih baik. Nah, berikutnya, nah ini gambaran menarik mengenai antara manajemen risiko dengan pasar yang kita ingin masuk. Jadi kalau dulu kita mungkin selalu berpikir sebagai pengusaha, nggak apa-apa resikonya lebih tinggi asal preminya lebih tinggi gitu. Ya, kalau sekarang mungkin bahasanya sangat berbeda. Kita hanya akan mau bermain di risiko tertentu yang manageable, tetapi kemudian kita mengoptimalkan return-nya, baik dari hasil atau dari bebannya. Ya, sehingga ada 4 kemungkinan kalau kita melihat sebuah risiko. Kalau lihat dari frekuensinya, kita tahu yang berbahaya adalah yang frekuensi kejadian risikonya tinggi dan impact-nya juga besar, itu sudah jelas kita avoid. Memang akibatnya kita akan kehilangan revenue dan tentunya juga kehilangan potensi klaimnya. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang risikonya masih tinggi meskipun frekuensinya nggak besar. Disitulah tadi banyak perusahaan asuransi, reasuransi berperan untuk kemudian mengalihkan sebagian bebannya. Tentunya ini merupakan tambahan beban bagi perusahaan. Kalau kita ingin retain karena risikonya tidak terlalu tinggi dan frekuensi terjadi risikonya, tentunya kita hanya akan mengeluarkan beban-beban pada saat kalau terjadi risiko yang tidak akan terlalu sering, tetapi tentunya kita harus perkuat lagi reserve kita di permodalannya. Dan benar juga, saya setuju juga dengan teman-teman di perusahaan asuransi ya,
kita sekarang bukan diminta untuk mengurangi dividen, justru diminta untuk memperbesar dividen. Dividen payout ratio kami naiknya luar biasa drastis, gitu ya. Tetapi mungkin nanti ada pendekatan yang bisa dilakukan supaya modal dasar kita juga lebih kuat untuk bisa maintain risiko yang lebih besar. Yang terakhir tentunya untuk risiko yang harus kita kontrol, kebanyakan nanti mengarah ke biaya akuisisi yang di Indonesia ini relatif cukup tinggi. Nah, slide terakhir sebenarnya slide yang semua sudah paham. Tentunya kita harus menerapkan manajemen risiko dengan 3 line of defense, mulai dari risk owner-nya sendiri juga harus punya panduan mengenai apa saja yang bisa di-accept atau tidak. Artificial intelligence tadi yang disampaikan Pak Jendri menarik, karena itu bisa mempercepat proses ini. Tetapi kemudian kita juga punya manajemen risiko dan compliance-nya. Di kami itu ada di satu tempat, langsung di bawah direktur utama, di mana di situ tidak hanya organisasi yang penting, tetapi juga prosedur dan prosedurnya yang harus dibangun, termasuk belakangan ini semua asuransi milik negara, semua BUMN sih sebenarnya sudah mulai diharuskan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Dan terakhir, sebagai penjaganya kita akan punya internal audit yang kemudian secara rutin akan memberikan feedback kepada top manajemen, bahkan kepada perwakilan pemegang saham melalui komisaris, sehingga kalau ada hal-hal yang sudah di boundary, dengan cepat bisa langsung diberikan feedbacknya kepada manajemen, dan kita bisa langsung menyesuaikan apa yang harus kita lakukan dibandingkan dengan risiko yang harus diambil. Key point yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah tanpa pandemi pun sebenarnya kita perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. Bedanya pandemi ini membuat apapun yang tidak kita lakukan yang dulunya hanya berakhir dengan near miss kalau di manajemen safety, sekarang jadi insiden beneran gitu ya. Jadi kalau dulu kayaknya masih aman gitu ya, cuma nyaris, tapi kalau sekarang yang nyaris itu kebanyakan akan menjadi kejadian. Dilihat tadi di data industri bahwa claim ratio secara umum di Indonesia meningkat cukup drastis. Bagi perusahaan seperti kami yang cukup besar juga, pangsa properti dan oil and gas-nya, ini cukup terasa. Oleh karena itu pemilihan berapa banyak yang akan menjadi on risk, berapa banyak yang akan dialihkan kepada pihak ketiga, dan bagaimana kualitas dari underwriting kita maupun reasuransi kita menjadi penting. Saya terus berdoa sebenarnya agar perusahaan-perusahaan reasuransi domestik itu bisa punya rating yang E- atau gimana gitu ya. Dengan demikian lebih mudah bagi kita meyakinkan kepada pelanggan-pelanggan yang high risk untuk lebih banyak menempatkannya di dalam negeri. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Edi.